Tim balap Valentino Rossi akhirnya menemukan partner barunya untuk berkiprah di MotoGP 2022 hingga 2026. Tunnel Entertainment Sport dan Media resmi mengumumkan kerjasama dengan pihak Fortisic, yaitu tim balap Valentino Rossi di MotoGP 2022. Tim ini akan mendapatkan sponsor baru untuk menggantikan Sky, yaitu Saudi Aramco. Tim sponsor Ama sendiri mundur akhir tahun ini. Otomatis slotnya diambil alih pihak Fortisic pada musim depan. Belum dipastikan pabrikan mana yang dipilih pihak Fortisic. Namun kabarnya tim asal Tafuria ini bertekad bertahan di Ducati. Dalam pernyataan resminya, Tunnel Entertainment Sport dan Media memang belum menyebutkan pabrikan mana yang jadi pilihan dan berapa motor yang akan diturunkan di MotoGP 2022. Namun jika benar bertahan di Ducati, line up pembalapnya juga tak akan berubah. Luca Marini akan tetap bertandem dengan Enea Bastianini. Bastianini memang bukan anggota Fortisic Academy, namun juara dunia Moto2 2020 itu terikat kontrak dengan Ducati. Keputusan soal siapa yang akan meraihnya pada 2022 akan diambil berdasarkan siapa di antara Marini dan Bastianini yang meraih hasil lebih baik pada MotoGP 2021. Inilah pernyataan resmi Tunnel Entertainment Sport dan Media. Tunnel Entertainment Sport dan Media, perusahaan dari Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud, dengan bangga mengumumkan kesepakatan strategis, yaitu perusahaan Valentino Rossi dalam waktu dekat di MotoGP. Pada 2022, pihak Fortisic akan menjalani debut di MotoGP bersama Tunnel Entertainment Sport dan Media dengan Saudi Aramco sebagai sponsor utama baru untuk MotoGP 2022 hingga 2026. Aramco Racing, tim via Fortisic, didukung oleh sponsor dunia penting lainnya. Saudi Aramco, perusahaan yang sudah terlibat sangat dalam di dunia balap, termasuk Formula One, dan kini akan masuk ke kejuaraan MotoGP lewat tim balap Valentino Rossi. Gelaran MotoGP 2021 akan terus berlanjut di akhir pekan ini. Memasuki seri keempat, ada balapan bertajuk MotoGP Spanyol 2021 yang siap digelar di Circuit Jerez pada hari Minggu, 2 Mei 2021. Kiprah sejumlah pembalap pun akan sangat dinantikan di sana. Beberapa di antaranya adalah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kedua nama ini dinilai punya kans besar untuk sama-sama mendulang hasil manis. Sejauh ini, Valentino Rossi memang belum menunjukkan kiprah luar biasa di MotoGP 2021. Dia hanya bisa meraup total 4 poin usai menyelesaikan 3 balapan musim ini. Rossi pun dinilai punya kesempatan untuk melakukan penembusan di MotoGP Spanyol 2021, sebab dia punya catatan manis saat membalap di Circuit Jerez dengan total sudah merebut 9 kemenangan. Tak hanya Rossi, Marquez juga diprediksi bisa unjuk gigi dalam balapan kali ini. Setelah melakukan comeback yang cukup apik di MotoGP Portugal 2021, Marquez dinilai bakal tampil jauh lebih kuat pada balapan berikutnya. Terlebih kondisi fisiknya akan jauh lebih membaik dari sebelumnya. Sama seperti Rossi, Marquez juga punya catatan apik di Circuit Jerez. Ia sudah meraih 3 kemenangan. Meski begitu, peluang keduanya untuk merebut hasil manis pada akhir pekan ini dipastikan tak akan mudah. Ada banyak pembalap yang kompetitif pada musim ini. Salah satu pembalap yang akan jadi lawan berat tentu saja Fabio Quartararo. Sebab pembalap di Monster Energy Yamaha itu berhasil menyabu bersih kemenangan di Jerez pada musim lalu. Musim ini, dia pun tengah berada dalam tren positif karena sudah meraih 2 kemenangan dan tengah memimpin klasmen. Dengan kondisi tersebut, balapan MotoGP Spanyol 2021 sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum memasuki balapan sesungguhnya, para pembalap akan beraksi pada sesi lari bebas pada hari Jumat, 30 April 2021. Jorge Lorenzo memberikan nasihat kepada juniornya, Maverick Viñales. Ia meminta Viñales
untuk berbenah dari sisi mentalnya. Karena itu adalah masalahnya dalam beberapa musim terakhir ini. Lorenzo menilai, Viñales memiliki dua tantangan yang harus dilewati. Pertama yaitu batasan yang dibuat Viñales sendiri. Kedua adalah emosi yang naik turun. Jelas dia punya dua tantangan. Anda harus meningkatkan untuk keluar dari batasan yang sangat membatasi Anda. Dia harus bisa mengontrol emosinya. Saya pikir itu harus jauh lebih stabil. Akan selalu ada masalah. Jika tidak, Anda harus mendapatkan poin sebanyak mungkin. Ia harus melakukan sesuatu karena telah mengulang cerita yang sama selama bertahun-tahun, ungkap Lorenzo. Penampilan Viñales pada musim 2021 sejatinya cukup bagus. Viñales sekali naik ke atas podium pada balapan pertama. Namun penampilan Viñales menurun pada balapan ketiga. Pada MotoGP Portugal 2021, ia hanya mampu finish di posisi ke-11. Kembalinya Marc Marquez ke MotoGP 2021 membuat banyak pembalap merasa takjub. Marquez finish ke-7 pada balapan MotoGP Portugal 2021. Ia mengawali balapan dari posisi ke-6. Tapi ia mampu memperlihatkan performa yang luar biasa, terutama di awal balapan. Keberhasilan Marquez finish di posisi 10 besar jelas menjadi sebuah ancaman bagi pembalap lain. Seorang pembalap kawakan seperti Valentino Rossi mengakui bahwa Marquez sangatlah berbahaya. Kendati begitu, jika ditanyakan siapa pembalap yang paling berbahaya dan harus diwaspadai musim ini, maka menurut Valentino Rossi adalah Fabio Quartararo. Ia merasa Quartararo sangatlah kuat, dan ini benar-benar menjadi ancaman bagi semua pembalap. Dengan dua kemenangan yang sudah ditorehkan Quartararo musim ini, ia pun sedang memimpin klasemen kompetisi tersebut. Dalam laga comeback-nya, Marquez sudah langsung berada di level tertinggi. Dia benar-benar kuat. Tentu saja semua orang ini harus berhati-hati dengan Marquez, ungkap Valentino Rossi kepada Marca. Akan tetapi pada awal-awal kejuaraan dunia MotoGP, Fabio jauh lebih kuat, tugas Valentino Rossi. Pembalap anyar tim Repsol Honda yaitu Pol Espargaro menyadari bahwa kini masih ada jarak yang besar antara dirinya dengan Marc Marquez. Pol yang menjalani musim pertamanya dengan Repsol Honda gagal menunjukkan kiprah yang luar biasa. Dari 3 balapan yang sudah dilakoni, Pol Espargaro masih terus kesulitan. Dalam 2 balapan di sirkuit Losail Qatar, Pol hanya finish di urutan ke-8 dan ke-13. Selanjutnya di MotoGP Portugal 2021 yang menjadi seri ketiga musim ini, ia gagal finish lantaran mengalami masalah pada motornya. Ia baru bisa mendulang 14 poin. Dibandingkan dengan Marc Marquez yang baru tampil di 1 balapan, Pol hanya unggul 3 poin. Berada di belakang Marquez, saya belum mendapatkan kesempatan itu. Kami memulai sangat dekat satu sama lain di kualifikasi, tapi itu terlalu jauh di antara saya, ungkap Pol kepada GP1. Saya jarang membalap bersama, dan saya berharap kami segera mendapat kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Inilah impian saya, tugas Pol Espargaro.